Alhamdulillah Pak Heru, selamat sekali lagi atas penugasan barunya. Beliau baru saja dilantik oleh Presiden menjadi pada tanggal 12 November yang lalu sebagai Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Bangladesh. Wah, selamat Jadi Pak Heru. selamat sekali lagi Pak Heru, tetap sehat, tetap amanah, berkah, dan selalu selamat Pak Heru. Amin. Pak Heru mohon izin ya Pak. Silakan Pak. Ya Mas Dana, jadi betul untuk agricultural visa ini memang sudah ditawarkan, baru ditawarkan bahkan ke Indonesia dan 4 negara termasuk Indonesia. 5, 4, 3, 2, 1, action! Halo Pak Pedi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat Mas Dana. Iya, Mas Dana alhamdulillah juga sehat. Oke, teman-teman, selamat datang kembali ke channel YouTube saya Ardana Gumai. Nah, kali ini saya bersama Bapak Fedi Kurnia Buana. Benar ya Pak ya? Betul. Oke, takut salah makanya minta tanggapan lagi. Oke, teman-teman mungkin selama ini kan melihat saya suka collab dengan Pak Heru Hasubulo. Nah, Pak Heru Hasubulo ini sudah dipindah tugaskan menjadi Dubes. Mungkin Pak Fedi bisa jelaskan ya Pak ya, di mana Pak Heru sekarang? Iya, betul. Pertama-tama tentunya saya juga salam kenal. Saya juga belum lama di sini. Saya baru tiba Mas Dana di sini 7 September. 7 September. Waktu itu masih karantina full di sini. Saya karantina dan keluarga juga di rumah kebetulan. Dibolehkan. Karena memang kita satu keluarga termasuk staf yang kita bawa dianggap dari satu household rumah tangga. Jadi boleh di Wisma di rumah. 2 minggu kita di sana, nggak boleh kemana-mana. Bahkan sampai ke halaman pun juga ada yang ngasih tahu, kalau bisa janganlah katanya, takutnya ntar orang tetangga kan tahu bahwa orang baru keluar rumah daripada bermasalah orang baru kita kayak nyepi apa ya di rumah dalam rumah aja untungnya dalam rumah Pak karena kalau untuk teman-teman atau yang lain yang datang ke sini di hotel Mas Dana tahu sendiri segede-gedenya kamar hotel segede apa sih Pak tembok lagi gitu. lo lagi ya Pak. Alhamdulillah semua lancar. Sekarang di New South Wales juga semakin terbuka. Tidak New South Wales tapi juga di Canberra sudah dibuka, Melbourne sudah dibuka, South Australia baru kemarin. Queensland juga katanya yang semula 17 Desember akan dibuka 1 Desember katanya. Kita berharap mudah-mudahan sesuai dengan atau bahkan bisa lebih cepat. Dan betul memang saya menggantikan senior saya Pak Heru Hartanto Subolo. Beliau konsul jenderal di Sydney sejak 2018 kalau tidak salah, sehingga kemarin pulang di bulan Agustus 2021. Alhamdulillah Pak Heru, selamat sekali lagi atas penugasan barunya. Beliau baru saja dilantik oleh Presiden menjadi pada tanggal 12 November yang lalu sebagai Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Bangladesh. Wah, selamat Jadi Pak Heru. Selamat sekali lagi Pak Heru, tetap sehat, tetap amanah, berkah, dan selalu selamat Pak Heru. Amin. Pak Heru mohon izin ya Pak. Karena biasanya kan saya dengan Pak Heru sampai acara jogging, kita jalan-jalan, makan segala macam, cukup dekat Pak. Ya, dan sudah sangat sering sekali saya mengadakan collab di channel YouTube saya ini. Nah, konjen di sini itu sebenarnya Pak Heru, saya pengganti aja. Diaspora. Oke, teman-teman, mungkin kita ngobrolnya tuh kesan itu kayaknya seru, agak serem gitu ya. Tapi nggak formal. Tapi ini enggak. Pak Fedi ini ternyata orangnya sangat humble, relax banget ya. Awalnya saya lihat juga, waduh, kayaknya nih ngobrolnya agak-agak serem nih. Tapi ternyata pas tadi sebelum kita mulai, saya tadi mengadakan ada sedikit briefing. Wah, ternyata orangnya humble banget, enak banget guys. Jadi ternyata pada nanya kaku nih. Besok saya aja host boleh nggak? Agak kaku, menyesuaikan. Takut salah-salah, aduh, protokolernya nanti marahin saya. Emang ada? Ada. Semoga nggak Pak. Oke, Pak Fedi, seneng nggak nih nyampe di Sydney Pak? Ngelihat keadaan lingkungan alam di Sydney ini seperti yang Bapak lihat. Betul, terima kasih Mas Dana. Tentunya ini penugasan dan juga kepercayaan dari Ibu Menteri dan pimpinan di Kementerian Luar Negeri. Saya bersyukur alhamdulillah. Satu pihak juga saya sadar bahwa ini adalah suatu amanah yang tentunya harus saya emban dengan sangat baik tentunya sesuai dengan ekspektasi pimpinan dan tentunya juga ini juga kita Konsulat Jenderal Republik Indonesia sebagaimana perwakilan Republik Indonesia lainnya di seluruh dunia, baik itu
kedutaan besar KBRI, atau itu konsulat jenderal atau konsulat, tentunya kita semua di perwakilan itu ditugaskan sebagai perwakilan Indonesia. Artinya apa? Untuk mendukung promosi kerjasama bilateral, baik itu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, konsuler. Kalau politik biasanya dilakukan oleh teman-teman kita di KBRI, konsulat jenderal lebih masalah kekonsuleran dan juga hubungan sosial budaya serta ekonomi lainnya bisa kita bantu dari sini. Soal senang nggak senang, pastinya sangat senang. Tidak ada alasan buat saya, keluarga saya untuk tidak senang ditugaskan di Sydney. Begitu juga dengan penugasan saya sebelumnya. Sebelumnya di mana, Pak? Ya, saya masuk Kemlu itu tahun 97 setelah sekolah diplomat pertama Sekdilu. Kemudian di 2001 saya ditugaskan di Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong. 2001, alhamdulillah sampai 2004 itu. 3 tahun sekali ya Pak ya masa tugas itu? Iya, 3-4 tahun sekali. 3-4 tahun. Iya, kadang sekarang jadi untuk yang posting pertama 3,5 tahun, selanjutnya rekor 4 tahun. Memang penugasannya 4 tahun. Jadi di sini sekitar untuk kepala perwakilan memang kebiasaannya 3 tahun. 3 tahun. Walaupun pada kenyataannya menyesuaikan juga. Dalam arti sekiranya ternyata mungkin belum ada calon pengganti misalnya atau apa bisa diperpanjang juga. Atau juga bisa lebih cepat misalnya ada penugasan lainnya. Intinya sih tidak ada batasan khusus, Mas. Bahkan negosiasi ya Pak? Bukan negosiasi, fleksibel lah. Fleksibel. Karena kita abdi negara, kita aparatur sipil negara, PNS dulu sebutannya, ada birokrasinya, kita berdasarkan arahan pimpinan tentunya harus siap ditempatkan di mana-mana. Karena itu yang betul, karena itu yang memang ketika kita masuk Sekdilu namanya, ketika masuk awal di Kemlu itu sudah diwanti-wanti, dipesankan bahwa kita harus siap ditempatkan di mana saja. Karena Mas Dana juga tahu kita ada 134 perwakilan di 94 negara. Itu KBRI, ada KJRI, ada KRI, seperti di Darwin kita di sini ada. Dan itu tidak hanya di Australia, Eropa, Amerika, Australia, Timur Tengah, Afrika, negara-negara yang sedang bergejolak, di sana sedang dinamis. Jadi memang kita harus siap ditempatkan di mana saja. Tidak bisa memilih karena kita ini perwakilan pemerintah. Kita ditugaskan di Baghdad, ditugaskan di Kabul, Afghanistan, ditugaskan di San Francisco, ditugaskan Sydney. Itu tentunya ada resiko masing-masing pasti ada ya Pak ya. Itu sudah diatur karena jadi kita cerita soal Kemlu nih. Apa Pak, kita kan mau tahu dulu nih background Bapak nih sebelum nanti kita langsung nih ke apa yang mau kita bahas kali ini. Selanjutnya. Karena ini saya kira juga pengetahuan umum ya. Bisa saya sampaikan di sini bahwa seperti tadi 134 perwakilan, termasuk perwakilan kita di Jakarta. Kita punya loh perwakilan Indonesia di Jakarta. Tahu nggak apa? Ini apa ke Menlu? Perwakilan seperti perwakilan luar negeri, tapi adanya di Jakarta. Tahu nggak itu Pak? Belum tahu. Ada namanya PTRI ASEAN, perwakilan tetap Republik Indonesia untuk ASEAN. Karena ASEAN, ibu kota ASEAN, headquarters-nya itu di Jakarta, ASEAN Sekretariat. Jadi seluruh 10 negara anggota ASEAN itu memiliki perwakilan di Jakarta. Kita ada termasuk ASEAN ada 3 PTRI, ada PTRI New York, juga PTRI di Jenewa. Perwakilan tetap Republik Indonesia. Fungsinya sebagai apa itu? Nah, kalau untuk perwakilan tetap itu biasanya merujuk kepada organisasi internasional. Seperti di New York itu tentu mewakili kita kepentingan Indonesia di UN, di PBB. Jenewa pun demikian karena banyak badan-badan PBB juga berkantornya di Jenewa. Jadi kalau di Swiss itu jadi kita ada 2 perwakilan, satu di Jenewa, PPRI, satu lagi di ibu kotanya di Bern, KBRI-nya. Amerika juga demikian, kita punya KBRI, punya Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan juga punya PTRI. Dan itu semua aparatnya itu dari Kementerian Luar Negeri ya Pak ya, yang mengisi di situ? Tidak semua, karena ini di luar itu namanya perwakilan Republik Indonesia, bukan perwakilan Kemlu. Jadi di KBRI, termasuk juga di KJRI ataupun di KRI ada atase-atase teknis kita sebutnya. Mungkin kalau di di perwakilan KBRI ada namanya atase pertahanan, itu di Kemhan. Dari
TNI, kemudian juga atas pendidikan kebudayaan dari Dikbud. Oh, lengkap jadi Pak Yusuf. Betul, tergantung kebutuhan setempat. Ketika misalnya sekarang kayak di Australia ada atas pendidikan, karena memang di sini komunitas atau populasi mahasiswa kepentingan dunia pendidikan kita tinggi, makanya ada Dikbud di sini. Tidak semua perwakilan KBRI punya Dikbud. Imigrasi juga demikian. Kita di sini ada admis atas teknis imigrasi. Tapi KBRI nggak ada, karena memang volume pekerjaan atas imigrasi diperlukan di sini. Oke. Jadi memang saling menyesuaikan ya Pak. Semua bisa ditambah, misalnya ada satu perwakilan ternyata tingkat volume pelayanan atau konsulat imigrasinya semakin tinggi, di mana staf yang ada mungkin sudah tidak cukup dan diperlukan orang dari teman-teman dari imigrasi misalnya, bisa itu diajukan. Tentu kan ada alasan semua itu. Ada statistiknya, catatannya, tinjauannya tentu, sehingga based on reason ya Pak ya. Betul. Jadi semua ada hitung-hitungannya, ada pertimbangannya, perlu tidaknya, seperti itu. Jadi ketika luar saya bilang itu perwakilan Indonesia, bukan perwakilan Kemlu saja. Oke, Pak, kita kembali ke laptop Pak. Ini ceritanya menarik banget guys untuk menjadi pengetahuan kita. Dan saya juga baru tahu kalau ada perwakilan tetap Republik Indonesia yang ada di Indonesia di Jakarta. Nah itu saya baru tahu. Nanti offline saya mau tanya nih, karena ini informasi baru buat saya. Oke Pak, berkaitan kita bicara masalah tadi ada menyinggung sedikit ketenaga kerjaan atau apa segala macam Pak ya. Ini kan sekarang ini lagi marak nih Pak. Muncul Australia mengeluarkan yang namanya agriculture visa. Nah, agriculture visa ini kan walaupun saat ini sudah ada, tapi memang belum bisa mungkin udah bisa di-apply atau belum, saya belum tahu Pak. Karena saya memang nggak mengetahui secara detail tentang hal ini, dan saya lihat sudah ada nomornya 403 ya. Tapi mungkin requirements atau apa untuk meng-apply itu, oke, kembali lagi saya belum tahu, mungkin Bapak lebih tahu. Dan juga kemarin saya sempat melihat di Instagramnya KJRI Sydney ada kerjasama nih Pak, untuk di bidang tenaga kerjaan di sektor pertanian. Ya, ini pekerjaan ini akan diambil oleh salah satu pihak ataupun ini bisnis ya Pak ya, salah satu perusahaan di Australia. Kedepannya mungkin untuk kerjasama di agriculture visa ini apa G2G atau government to government atau business to business, saya juga belum tahu, makanya saya mau bertanya dengan Pak Fedi. Nah, kemarin yang kita sempat lihat itu Pak, kerjasamanya KJRI ini bertindak sebagai apa Pak? Baik, terima kasih Mas Dana. Jadi mungkin nanti satu-satu saya akan coba jelaskan, karena Mas Dana tahu, teman-teman viewer juga mungkin tahu, saya baru 2,5 bulan, tanggal 7 datang. Enaknya orang baru tuh ini masih baru, mohon izin harus cari informasi ini misalnya, tapi nggak, saya bercanda. Tapi ini hal yang baru juga Pak, agriculture visa-nya hal yang baru juga, jadi wajar kalau seumpamanya itu bukan ngeles, tapi sebenarnya mau mencari data yang akurat agar kita tidak salah. Betul. Silakan Pak. Ya Mas Dana, jadi betul, untuk agriculture visa ini memang sudah baru ditawarkan bahkan ke Indonesia dan 4 negara termasuk Indonesia. Itu sudah dibahas pada akhir September kalau nggak salah, pada saat kita kan tiap tahun tuh ada pertemuan konsuler nih, konsuleran antara Australia dan Indonesia untuk membahas masalah-masalah konsuleran antara Indonesia dan Australia. Salah satu yang kemudian diangkat adalah Australia menawarkan terkait agriculture visa ini. Sebetulnya Mas Dana juga paham, karena Mas Dana sudah lama mungkin ya di Australia, dibanding saya jauh lah, bahwa memang agriculture visa ini sudah ada lama di Australia. Cuman memang yang saya baca itu sebelumnya ditujukan untuk negara-negara di kawasan Pasifik. Yang saya tahu, Fiji, Vanuatu dan lain sebagainya. Dan itu sudah dilakukan. Di WHM itu ya Pak ya? Working Holiday Maker. Itu saya kira hal yang berbeda. Biar beda lagi. Ya, Working Holiday Maker itu atau Working Holiday Visa sebutnya itu beda dengan. Beda Pak. Kalau Working Holiday Visa itu untuk anak-anak yang masih berkuliah 2 tahun minimum, atau mereka yang sudah selesai sarjana dengan batasan usia 30 tahun ya untuk saat ini. Tapi kalau WHM ini sudah ada dari tahun 75 Pak. Nah makanya muncul lagi, dan di Indonesia itu memang kurang famous. Makanya sekarang
munculkan lagi ini visa yang baru namanya agriculture visa, dan ini benar-benar kodenya juga berbeda kan, ya, seperti Mas Dana tadi bilang. 403 kan, dan ini memang benar-benar baru banget, fresh from the open kan Pak ya. Ya, walaupun mungkin Mas Dana sampaikan ini bahwa satu hal yang baru dari segi visa, cuman dari yang saya baca pun juga itu sebetulnya sudah berlaku dan sudah ada memang pekerja-pekerja dari negara luar Australia, terutama saya bilang dari Pasifik, yang memang bekerja di sektor-sektor perkebunan. Yeah. Tapi kemudian sekarang dicoba diekspand ke negara-negara lain selain negara-negara Pasifik. Karena apa? Karena Mas Dana sangat paham dengan kondisi sebelum kondisi COVID seperti ini pun juga Australia memang perlu banyak tenaga kerja. Yeah. Ketika terjadi COVID seperti ini, bahkan untuk memenuhi tenaga kerja, Mas Dana tadi secara offline juga kita ceritakan, bahkan student pun juga diberi kesempatan untuk bekerja, tentu sesuai porsinya ya, sesuai proporsional, ada aturan-aturannya dan lain sebagainya, which is win-win solution untuk Australia sendiri. Memang kemudian yang membutuhkan tenaga kerja bisa dipenuhi, tentunya tidak full time karena bagaimanapun juga formally dia adalah pelajar. Tapi kemudian di sela-sela waktu senggangnya, seperti Mas Dana juga paham, diberi kesempatan untuk bergaul, untuk bekerja, yang kemudian juga ya dapat lumayan lah ya, uang saku lah gitu. Jadi saya kira hal yang baik juga untuk Australia, karena kalau yang saya tangkap pun orang sekolah di Australia itu tidak semata-mata sekolahnya. Benar. Tapi the full package of the experience-nya tinggal di Australia. Bagaimana sistem sekolahnya, bagaimana bergaul dengan international students lainnya, bagaimana kemudian juga ternyata diberi kesempatan untuk bisa bekerja, ada yang mungkin berapa jam dalam sesuai tingkatannya kan. 20 jam, itu legalnya Pak. Ya. Tapi sekarang ini bisa lebih Pak, karena pandemi ini. Lagi-lagi sih saya lihat aturannya sangat-sangat baik ya, law enforcement di Australia, jadi apapun itu sudah diatur dengan semua reasonnya juga. Kembali ke agricultural visa tadi, akhir September ada consular consultation antara Indonesia dan Australia secara G2G, salah satunya adalah yang diangkat ditawarkan Indonesia untuk ikut dalam fase pertama rekrutmen tenaga kerja dari luar Australia untuk sektor perkebunan, agricultural visa itu. Rencana pemerintah Australia itu fase pertama berjalan atau mulai berjalan itu dari Desember hingga Maret 2022. Indonesia ditawari waktu itu, tapi tentunya harus ada di perjanjian lebih lanjut atau MOU, dan memang saat ini proses MOU sedang berjalan, artinya pembahasan MOU. Yang saya dengar pertengahan Oktober yang lalu itu sudah ada pembicaraan antara tentu perwakilan pemerintah Australia di Jakarta dengan Kemenakernya. Itu pembahasan internal kita. Karena pembahasan dengan itu sudah dilakukan consultation, jadi Kemenakernya, Kementerian Tenaga Kerja, Kemlu-nya, Kemtan-nya, kemudian juga BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk membahas pembahasan MOU, understanding antara Australia dan Indonesia di agricultural visa. Sampai sekarang kami di perwakilan di Australia belum menerima informasi lebih lanjut kapan MOU itu akan ditandatangani. Kami mendapat informasi bahwa itu masih dalam proses penggodokan intensif tentunya, karena bagaimanapun kita pahami ini suatu peluang. Menurut saya yakin Mas Dana sampaikan juga peluang untuk Indonesia untuk kemudian juga opsi-opsi tenaga kerja ya, pekerjaan untuk warga Indonesia. Akan menjadi pengalaman yang sangat baik juga apabila ini kemudian Indonesia bisa ikut berpartisipasi atau mengisi kebutuhan tenaga kerja yang ada di Australia, termasuk di agricultural visa. Karena kita tahu, Mas Dana juga tahu bahwa sektor perkebunan, pertanian porsinya besar sekali ya, dan Australia ini selain pertambangan, dan itu memerlukan, walaupun dilakukan dengan canggih teknologinya, tapi tetap butuh orang, butuh tenaga manusia. Betul, nggak bisa sebetulnya. Tapi kan berkaitan dengan agriculture visa ini kan Pak, walaupun sekarang sudah ada nomor serinya Pak ya, kemudian juga sampai saat ini sepertinya ya, yang saya tahu belum ada yang apply visa tersebut, karena memang mungkin secara officially memang mungkin belum bisa dibuka ya, tetapi sudah ada gitu. Karena hal ini ditakutkan terjadi kecemburuan antar sektor bisnis lainnya di Australia Pak, yang kalau kita tangkap selama ini kan,
Karena kalau sektor perkebunan mempunyai visa sendiri, kemudian di sektor hospitality punya sendiri, jadi nanti akhirnya mereka saling minta nih Pak. Jadi memang yang kita tangkap kemarin dari berbagai macam informasi di sosial media Australia sendiri, mereka ada hal yang ditakutkan seperti itu. Jadi ya kita tunggu aja untuk teman-teman yang memang mungkin berminat untuk bekerja di Australia dengan menggunakan agriculture visa. Nah, tapi mungkin Bapak ada sedikit bocoran, mungkin ada pengetahuan tentang requirements apa aja sih Pak kalau untuk apply dari agriculture visa ini? Terima kasih Mas Dana. Yang tadi mungkin sedikit saya tambahkan sebelum ke yang lain, karena tadi ada soal KJRI ikut menyaksikan ya. Ingat sebagai saksi ya guys, bukan menandatangani sebagai saksi. Betul. Kalau tadi soal agricultural visa itu yang pasti teman-teman semua bahwa ini belum ada MOU-nya. Once itu sudah ada MOU-nya, nanti akan ketahuan. MOU-nya sudah ada atau belum ada? Sedang dibahas. Lagi dibahas. Iya. Nah, karena ada beberapa detail termasuk siapa yang akan menjamin, bagaimana soal transportasinya, bagaimana soal pelindungannya. Jadi itu betul-betul sangat diperhatikan oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang miss yang nantinya akan merugikan kita semua, teman-teman semua. Ada pengaduan dan perlu effort lebih lagi terkait pelindungannya. Jadi hal-hal itu yang memang sekarang sedang dibahas di Indonesia di Jakarta. Jadi once itu kemudian sudah ada final MOU-nya, dan bahkan mungkin nanti satu saat ditandatangani, saya yakin itu semua akan diinformasikan. Karena itu untuk membuka peluang juga untuk teman-teman kita semua di Indonesia. Itu pertama. Terus kemudian terkait dengan adanya penandatanganan B2B yang memang bertempat di aula sini, itu pihak kita KJRI perwakilan, bahkan kalau waktu itu juga Pak Dubes juga menyaksikan juga secara virtual, penandatanganan kerjasamanya juga secara virtual dengan pihak diaspora di sini yang memang memiliki legal entities, mempunyai perusahaan di sini yang terdaftar dengan perusahaan Indonesia di Surabaya. Jadi intinya adalah kesepakatan untuk antisipasi once itu memang sudah dibuka. Dan di sini Indonesia memang pemerintah Indonesia dan juga perwakilan Indonesia di Australia khususnya kita di Sydney sangat didukung oleh Pak Dubes dan perwakilan mendorong nih semua peluang-peluang kerjasama. Istilah peluang karena memang itu belum bisa dimaterialisasikan. MOU belum ada, teknisnya belum ada. Once itu udah ada, ini sudah siap. Jadi sekali lagi ini bukan KJRI yang menandatangani, ini pure swasta, B2B, Indonesia atau Sydney, kita di sini menyaksikan saja. Aula ini bukan aula punya KJRI eksklusif, tidak bisa digunakan oleh orang lain. Banyak kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan di ruangan ini yang saya termasuk tahu. Kami dulu Pak waktu launching Turbaimi ya. Nah, di sini juga ada acara maulid, ada acara kelompok masyarakat. Ya ini digunakan. Karena memang ini fasilitas yang bisa digunakan oleh masyarakat selama misalnya jadwalnya memungkinkan, misalnya waktunya tidak bentrok dengan kegiatan yang lain. Karena memang ketika pandemi 2 tahun sejak tahun 2020 ya kosong, nggak pernah ada yang pakai karena memang pemerintah nggak boleh membatasi tatap muka kan. Mas Dana juga mungkin di rumah aja kerjanya kan di kamar. Berarti ada reachable dengan KJRI ataupun pihak Indonesia, jadi bisa pakai ruangan ini. Harus ada hubungannya gitu. Nyambung. Intinya kita pasti ini rumah Indonesia sebagaimana Pak Dubes Kris dulu sampaikan. Rumah Indonesia yang bisa dimanfaatkan dan kemudian juga digunakan. Ya, tapi tentunya nanti kita kita tuh bersama lah pastinya ya, nggak semua mungkin bisa diakomodasi tentunya dengan hanya ada satu tempat gratis nggak bayar. Kita tahu di sini Australia memang semua harus bayar, harus mahal semuanya. Benar sekali. Karena memang di sini sangat dihargai apapun itu gitu kan. Tapi Pak tadi kembali ke pertanyaan saya, apakah Bapak mungkin bisa memberikan bocoran tentang requirements-nya untuk calon pekerja migran Indonesia? Betul. Ingin ambil agriculture. Justru itu Mas, yang tadi saya belum selesai sampaikan. Ternyata yang salah satu dibahas dalam MOU adalah skill requirement-nya. Apakah yang masuk yang low skill, apakah yang medium, atau yang sudah highly skill misalnya. Itu akan berarti sekarang belum bisa Tapi yang pasti semua tingkatan keahlian itu memang dibutuhkan. Dari yang maaf ya, yang mungkin hanya tumpuk macul aja bersih-bersih gitu, ada yang sampai untuk mengoperasikan peralatan canggihnya pertanian perkebunan di Australia, itu semua ada. Oke. Jadi memang belum, tapi teman-teman siap-siap.
once itu dibuka tentunya ini peluang di sini sangat baik dengan imbalan juga sangat baik juga yang saya dengar, tapi tentunya ini bukan soal yang baik-baik saja. Tentunya teman-teman semua sebagaimana untuk lapangan atau lowongan pekerjaan lainnya di luar negeri tetap harus, apakah itu di BLK pelatihan kerja dari Kemenaker, apakah itu ada BLK. Persiapan sendiri ya Pak ya. Dari segi bahasa, segi keterampilan, yang pasti juga soal attitude. Kadang-kadang attitude, karakter juga itu menjadi hal yang kan suka ke bawah-bawah nih Pak. Betul. Karakter kita di Indonesia di sini ke bawah-bawah, yang mau hal-hal yang banyak guys. Nanti kita kita nanti bukan nih apa aja yang nggak bisa kita bawa nih budaya-budaya Indonesia di Australia itu seperti apa, nanti ada sesi selanjutnya. Masih ada ahlinya kalau itu, orang baru. Tapi dengan Bapak juga boleh sih Pak, karena Bapak kan pengalaman ke luar negeri bertugas di negara A, B, C, D itu kan bisa jadi referensi sebagai masukan kepada teman-teman. Sesi berikutnya Pak. Siap. Oke, jadi saya ambil kesimpulan tadi itu ya teman-teman, kalau memang mau berminat di agriculture visa, untuk saat ini memang belum bisa kita mention apa yang menjadi requirements-nya. Tetapi yang pasti secara logika untuk kemari itu pasti dibutuhkan skill-skill tertentu, dan juga dari pihak perwakilan FAM ataupun saat ini kan FAM ya, kita bicara tentang FAM, itu pasti ingin menginginkan skill-skill tertentu di bidangnya masing-masing. Jadi nggak semata-mata, gue mau terus langsung berangkat, langsung apply visa tersebut, itu nggak bisa guys. Karena ini memang diuruskan B2B atau G2G nantinya Pak ya. Lihat di MOU-nya. Belum guys. Nah, saran Bapak nih Pak, ya sebelum kita menutup nih Pak pembicaraan kita ini, dan saran Bapak kalau untuk teman-teman yang ingin satu saat dia mendaftarkan diri atau apply agriculture visa ini, kira-kira menghadapi dari berbagai macam banyak oknum-oknum ya Pak ya, saya bicara oknum nih, yang menunggangi terkadang, wah ini ada kesempatannya di Australia, seperti visa-visa ada yang dijadikan sebagai kuda mereka, wah ini visa ini untuk kerja di Australia, bla bla bla. Ada visa tersebut itu udah nggak bukannya tidak bisa di-apply, tapi memang dari Indonesia sendiri itu sudah nggak ada untuk menggunakan visa tersebut untuk kerja di Australia. Karena itu biasanya visa-visa magang Pak, tapi hanya mereka bilang bisa kerja begini, padahal visa magang itu kita keluar duit loh guys. Nah jadi saran Bapak untuk menghadapi oknum-oknum nakal itu dengan calon yang akan apply visa agriculture visa ini apa Pak? Silakan Pak. Ya, jadi Mas Dana sebetulnya ini berlaku umum ya, tidak hanya untuk khusus agricultural visa saja. Betul Mas Dana bilang, saya pernah beberapa tempat lain, ditugaskan tempat lain, juga menemui hal-hal yang sama. Hal sama dalam arti apa? Ada ketika terjadi permasalahan ketika yang bersangkutan kalau para PMI di luar negeri ketika bekerja. Karena banyak janji-janji ya tanda kutip yang memang sebelumnya dijanjikan oleh Mas Dana bilang oknum-oknum di Indonesia, tapi ternyata tidak kejadian. Tidak seperti yang dijanjikan. Jadi sekali lagi teman-teman, itu kata kuncinya. Janji-janji itu harus tertulis. Karena yang saya tahu juga pernah waktu di salah satu pos di Cape Town saya, kebetulan sebagai konsuler juga, ada kasus-kasus terkait perlindungan PMI kita di sektor kelautan, teman-teman ABK, anak buah kapal bekerja di kapal ikan gitu ya. Memang banyak yang mereka mengakunya kepada kita itu, mereka tanda tangan bahkan sebelum berangkat naik pesawat, nggak punya kesempatan untuk baca itu. Dan tricky banget ya. Betul. Jadi teman-teman semua teman-teman di Indonesia betul-betul diperhatikan. Jangan terbuai janji tentunya. Bahkan saya dengar katakanlah ada yang sampai hutang, mohon maaf ya, sampai hutang, sampai jual tanah dan lain sebagainya untuk bisa keluar negeri gitu. Ada yang dijanjikan misalnya kalau di kapal ya, di kapal pesiar katanya, nggak taunya di kapal ikan gitu. Ada seperti itu Pak? Ada yang nggak punya skill kemampuan teman-teman di perikanan misalnya, langsung diberangkatkan juga. Bahkan kasarnya itu ada yang belum pernah lihat laut, rumahnya di gunung misalnya, tiba-tiba berangkat ke laut. Nah itu hal-hal yang jadi teman-teman juga harus sangat disadari, lihat kontraknya seperti apa, harus punya skill kemampuan untuk berangkat, terkait pekerjaannya. Mohon izin juga jangan semata-mata pengen berangkat ke luar negeri kerja mengorbankan segala pun dengan resiko apapun.
Jadi harus dihitung, jangan melihat yang, mohon maaf ya, manis-manisnya saja lah, kerja luar negeri lah, gajinya besar lah, dan lain sebagainya. Tapi betul-betul harus dilihat di kontrak kerjasama atau kontrak pekerjaannya itu. Iya. Nah, pastinya perusahaannya harus legal dulu ya, betul, Pak. Jangan lupa cek juga, seperti Mas Dana bilang tadi, harus disadari mungkin ada ya oknum-oknum seperti itu. Banyak, Pak. Banyak sekali kalau kata Mas Dana. Jadinya memang harus dilihat legalitas perusahaannya. Cek kalau perlu sekarang saya yakin semua jago komputer lah, semua bisa diakses dengan internet. Semua informasi ada di tangan Anda semua. Handphone tuh nggak pernah lepas saya kira. Oh iya, Pak. Nggak pernah lepas, tidur jam. Nah, itu cuma tinggal Google aja kan, PTA, PTB, PTC. Bener ya, ternyata. Gitu. Jadi saya kira tetap harus hati-hati. Karena ketika saya sih nggak pernah mau ya ada permasalahan di luar negeri. Karena yang akan repot itu pasti teman-teman sendiri yang mengalami permasalahan. Kita sebagai perwakilan kewajiban kita untuk membantu, misalnya ada permasalahan hukum, pasti dibantu. Karena memang salah satu tusi kewajiban kita di perwakilan adalah untuk membantu perlindungan hukum teman-teman TNI atau WNI di luar negeri. Begitu Mas Dana. Iya, waduh Pak, ini perbincangannya seru banget. Cuman saya sih memang menyarankan untuk teman-teman ya, karena kan agriculture visa ini masih memang belum tahu kapan rilisnya gitu kan Pak. Ya untuk sementara ini memang yang mostly orang-orang Indonesia ke Australia itu jika memang mereka ingin bekerja, itu ada banyak cara sih guys ya. Ada beberapa contohnya itu dengan menggunakan working holiday visa ataupun dengan student visa. Dua ini yang sering sekali dipakai oleh orang-orang Indonesia di sini. Dan orang-orang datang ke Australia itu ya, people come to Australia itu not just for living, mereka come to Australia itu just for working. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau memang mau menggunakan dua visa ini, ya kalian silakan. Bahkan kita bisa membantu untuk teman-teman yang memang punya keinginan ya, keen untuk bekerja di Australia ini dengan menggunakan student visa. Karena memang salah satu yang tadi Bapak sempat singgung, pendapatan Australia yang tertinggi nomor 2 setelah mining itu adalah international student. Dan semua sektor pekerjaan itu banyak sekali diisi oleh international student. Bahkan untuk kerja di perkebunan juga banyak Pak, untuk diisi sama international student itu. Jadi itu nanti jelasnya seperti apa nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan saya tahu Pak Fedi ini sangat sibuk sekali dan saya sudah mengambil waktunya cukup banyak. Sebenarnya dikasih waktu 30 menit. Kita udah 2 jam Mas. 2 jam makanya. Oh iya benar ini udah mau 2 jam. Oke, jadi terima kasih Pak atas bincang-bincang hari ini. Sama-sama Mas Dana. Ya. Sama-sama. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Amin. Sehat semua, salam sehat. Ya. Karena kesehatan adalah hal yang penting. Aset terbesar dalam hidup. Ya teman-teman, kalau kita sakit orang lain mau bilang kasihan. Apalagi misalnya dengan kondisi COVID seperti ini ya, ketemu nggak boleh, menjenguk nggak boleh. Jadi lagi-lagi jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Iya, pasti itu. Ya. Oke, terima kasih ya guys sudah mampir ke Kesehatan dan Jumai, dan sama Pak Fedi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fedi, makasih. Sama-sama. Makasih Mas Dana.